wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang wisata sel, ya, biowisata sel. Nah, jadi setelah minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mulai minggu ini kita akan belajar unit terkecil menyusun suatu makhluk hidup, yaitu sel, gitu ya. Nah, dalam materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan teori sel, gitu ya, yang ada dari dulu, kemudian struktur sel dan perbedaan antara sel prokariot, eukariot, sel hewan dan tumbuhan, serta nanti kalian juga harus menjelaskan fungsi-fungsi dari organel sel, ya. Oke, nah ini kalau misalnya kalian lihat sebuah sel, ya, sebuah sel dilihat, gitu ya, terus kemudian kalian melihat di sini ada beberapa bagian yang banyak terlihat. Nah, ini ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada banyak. Nah, itu setelah ditelaah ternyata yang terlihat adalah mitokondria. Nah, kenapa pada sel ini terdapat mitokondria, gitu ya? Nah, ini contohnya adalah sel otot, ya. Seperti yang kalian ketahui, kita itu bergerak, ya, olahraga, terus kemudian bergerak, melakukan aktivitas, itu memerlukan energi yang banyak. Nah, terutama aktivitas-aktivitas yang melibatkan otot, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa di otot itu dia memerlukan jumlah mitokondria yang paling banyak, gitu ya. Jadi berarti hubungannya dengan apa ini? Berhubungan dengan energi. Artinya apa? Fungsi mitokondria apa? Fungsi mitokondria menghasilkan energi. Nah, respirasi seluler. Jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian melihat ini, kan ini dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, kira-kira mikroskop elektron apa? Nah, coba nanti dijawab setelah mengikuti perkuliahan ini, ya. Oke. Nah, penelaan sel itu sejarahnya pertama kali ketika Robert Hooke ini menemukan sebuah selule. Nah, jadi dia mengamati kulit kayu, ya, gabus kayu. Di situ dia melihat kenapa ada kompartemen-kompartemen. Ya, ada kompartemen. Kok di situ ada kompartemen-kompartemen, ya, gitu. Ada kompartemen-kompartemen. Itu apa? Nah, akhirnya dia menyebutnya sebagai selule atau little room. Nah, ini asal mulanya dia menemukan atau dari sini sel itu diamati. Nah, berarti kalau misalnya kita mengamati sesuatu yang kompleks, berarti nanti akan ada ruang kecil ini. Iya. Nah, itu yang disebut dengan selule. Nah, makanya akhirnya setelah ini berkembang, kemudian juga ada penemuan mikroskop. Nah, mikroskop pertama dulu itu hanya seperti ini, gitu ya. Jadi sesederhana ini, ya, mikroskop pertama. Akhirnya sampai sekarang berkembang menjadi elektron banyak, gitu ya. Itu nanti untuk sejarah lebih detailnya kalian bisa baca tentang Robert Hooke, ya. Itu. Nah, terus kemudian pada tahun 1950-an, gitu ya, nah itu muncullah teori sel, gitu ya. Jadi setelah tadi diamati bagian-bagian dari suatu makhluk hidup, gitu ya, suatu jaringan, maka muncullah teori sel. Nah, di sini berbunyi apa? Setiap organisme dia itu tersusun dari satu sel atau lebih, ya. Karena nanti ada organisme yang dia itu tersusun oleh satu sel dan ada yang tersusun oleh lebih dari satu sel, gitu ya. Nah, sel sendiri merupakan unit terkecil. Nah, jadi yang digarisbawahi ini adalah keyword-keyword dari teori sel. Kalian tidak perlu hafal, tapi kalian tahu intinya di sini, gitu ya. Oke, yang ketiga, sel muncul dari pertumbuhan dan pembelahan sel sebelumnya. Artinya dari satu sel ini dia nanti akan membelah jadi dua. Nah, dua akan jadi 4 dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan sel itu muncul dari pertumbuhan dan pembelahan sel sebelumnya, gitu ya, sehingga menjadi multiseluler untuk pada organisme-organisme tertentu, gitu ya. Atau dia itu satu menjadi dua, nah tapi dia tetap uniseluler. Nah, seperti contohnya di prokariot, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita itu apakah bisa melihat sel itu tanpa alat bantu? Sama, kira-kira?
Nah, nggak bisa ya. Jadi kita nggak akan kelihatan, ya nggak akan terlihat sel tanpa alat bantu. Nah, oleh sebab itu ada mikroskop yang membantu kita untuk melihat struktur-struktur sel. Kita melihat komponen-komponen sel. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa jenis mikroskop. Ada mikroskop cahaya. Ini yang akan kalian pakai nanti di praktikum ya, pengenalan mikroskop, dan untuk beberapa modul praktikum yang berhubungan dengan mikroskop gitu ya. Oke, kemudian ada mikroskop elektron. Nah, di sini kalau kalian lihat ada dua eh, jenis mikroskop elektron. Nah, yang pertama ada SEM, ya, Scanning Electron Microscopy, dan ada TEM. TEM itu berarti Transmission Electron Microscopy. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau SEM itu kalian bisa melihat permukaannya secara 3 dimensi, ya. Nah, ini kalau kalian lihat paramecium itu ada fili-fili. Nah, filinya kelihatan, ya, kelihatan secara 3 dimensi di sini. Nah, sedangkan kalau TEM itu kalian tahu bagian internalnya si paramecium ini tanpa mengiris ya, tanpa mengiris preparat yang tipis gitu. Mungkin dulu pas zaman sekolah kalian diminta untuk bikin preparat oleh gurunya ya. Kalian tipis-tipisan tuh bikin bikin preparat. Nah, itu kalau TEM itu kalian pakai ini jadi kalian tahu nih dalamnya. Oh, ada inti sel, ada mitokondria, ada Golgi dan sebagainya. Jadi kelihatan bagian dalamnya. Itu kalau mikroskop elektron. Tuh ya. Oke, terus kemudian, nah ini adalah perbandingan objek lain dengan sel. Kalian lihat di sini ada beberapa sel. Ya, jadi ini kalau misalnya kalian lihat lebih kecil dari sel ada virus, ada komponen-komponen sel, ya jelas pasti dia lebih kecil dari sel. Nah, ini kalau kalian lihat di sini beberapa bakteri ya, ukurannya sekitar antara 1 sampai 10 mikrometer ya, mikro ya saking kecilnya. Nah, terus kemudian ini ada beberapa animal dan sel tumbuhan itu ukurannya sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Nah, itu ya, itu adalah ukuran sel. Baru nanti untuk semakin tinggi gitu ya, semakin besar baru itu bisa teramati lewat mata telanjang gitu ya. Tapi kalau misalnya ukurannya yang kecil, di sini kalian lihat mulai di sini ya, mulai di sini kalian lihat itu harus menggunakan mikroskop. Nah, sedangkan yang lebih kecil lagi seperti virus, ribosom, protein, nah itu harus mengamati dengan mikroskop elektron. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya di sini kalian lihat ini ada ovum. Nah, dia kan satu sel. Kenapa dia bisa terlihat? Iya, jadi telurnya kata itu kalian bisa melihat dengan jelas dengan mata telanjang tanpa alat bantu. Mungkin bisa alat bantu seperti loop seperti itu bisa ya, tapi kita bisa melihat bentuknya itu dengan mata telanjang. Nah, itu ya, jadi itu adalah perbandingan dari ukuran sel dan objek-objek lainnya. Tuh ya, mengapa kita tadi memerlukan alat bantu mikroskop untuk melihat karena ukurannya memang sangat kecil, gitu ya. Oke, nah kenapa ukuran sel itu perlu kecil gitu ya? Kenapa nggak langsung gede aja misalnya sel yang menyusun otot tangan, udah langsung gede-gede gitu ya, ada 3 bagian misalnya. Nah, seperti itu malah tidak efisien gitu ya. Kenapa dia berukuran kecil? Karena dengan berukuran kecil dia itu bisa memperluas bidang permukaan. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini ukurannya 1 kali 1 gitu ya. Nah, ini dia bisa muat banyak. Artinya kalau di sini kita berpikiran misalnya energi, nah di sini dia punya mitokondria. Nah, berarti dia akan bisa menghasilkan energi lebih banyak daripada ukuran selnya yang hanya 1 ini ya. Ini sama, permukaannya sama gitu ya, tapi secara rasio gitu ya dia lebih kecil gitu ya. Secara total surface dia lebih kecil. Nah, daripada yang dia seperti ini nih ya, ukurannya kecil-kecil tapi dia bisa muat banyak. Nah, itu ya. Nah, itu nanti hubungannya dengan pertukaran materi, dengan hasil energi yang dihasilkan. Nah, seperti itu.
Oke, nah kita masuk ke struktur sel ya. Salah satunya kita bahas dari bagian yang paling luar, gitu ya. Yang paling luar ada membran sel. Nah, membran sel ini kalau di tumbuhan nanti kita akan menemui dinding sel, ya, dinding sel. Kita akan menemui dinding sel. Di tumbuhan ada, di bakteri juga ada, hanya strukturnya yang berbeda, gitu ya. Tapi kita ke struktur yang dimiliki semuanya, yaitu membran sel. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian nggak usah bingung itu apa ya, tali terpilin-pilin, terus itu ada mutiara ungu-ungu bergabung gitu ya. Ya, kalian tidak usah bingung. Di sini yang perlu kalian highlight untuk struktur membran itu adalah lapisan ini. Nah, lapisan fosfolipid. Ya, lapisan fosfolipid. Jadi kalau saya gambarkan lagi, nah itu membran itu ini ada kepalanya, ini ada ekor, ini ada kepala, ini ada ekor, saling ketemu gini ya, kepala, ekor, dan seterusnya. Nah, kepalanya ini dia tersusun oleh fosfat. Sedangkan ekornya ini dia tersusun oleh lipid. Ya, lipid. Makanya disebut dengan lapisan fosfolipid. Nah, di sini kalau kalian lihat kan berarti fosfolipidnya ada dua lapis, ya, saling berhadapan gini. Nah, makanya membran itu lapisannya berupa fosfolipid bilayer. Nah, bi berarti dua, layer berarti lapisan. Berarti ada dua lapisan ya di membran. Fosfolipidnya ada dua lapisan. Nah, fosfat sendiri itu dia memiliki sifat hidrofilik. Filik itu berarti suka ya. Dia berarti suka air. Nah, sedangkan lipid itu dia memiliki sifat yang hidrofobik. Fobik berarti fobia ya. Fobia berarti takut. Nah, berarti dia memiliki sifat takut air. Nah, itu ya, hidrofilik, hidrofobik. Nah, makanya di membran itu dia memiliki dua sifat ya, hidrofilik, hidrofobik, karena memang tersusun oleh senyawa fosfat dan lipid. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya agar dia itu lebih selektif dalam transport, dalam keluar masuknya suatu senyawa atau larutan baik dari luar sel maupun dari dalam sel keluar sel. Nah, itu ya. Jadi dengan dia itu sifatnya hidrofilik dan hidrofobik, dia akan lebih selektif terhadap senyawa-senyawa tertentu ya. Tidak semua senyawa bisa langsung masuk ke dalam sel. Nah, itu ya. Itu adalah struktur membran. Nah, selain itu kalau kalian lihat di sini ada banyak yang berwarna biru, hijau ya. Nah, ini apa? Dia itu protein. Nah, jadi kalian jangan menganggap kalau misalnya oh ya, membran cuma fosfolipid bilayer aja. Tidak ya. Tapi dia itu banyak juga protein yang tertanam di dalam membran itu. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa harus banyak protein? Nah, salah satunya dia untuk transport gitu ya, dia untuk transport suatu molekul gitu. Nah, itu ya, jadi itu di membran pasti dia hanya fosfolipid bilayer aja, tapi dia itu memiliki banyak komponen ya. Salah satunya yang banyak adalah protein gitu ya. Terus kemudian kalian lihat di sini ada golongannya karbohidrat gitu, golongannya gula-gula. Nah, ini kalau pada sel darah merah, gula-gula ini dia menjadi identitas dari sel tersebut. Ya, makanya kenapa kalian bisa teramati itu golongan darah A, B, AB, O. Nah, itu karena ini komponen-komponen karbohidrat yang ada di permukaan membran sel. Nah, itu ya, itu adalah membran sel. Oke, next. Nah, jadi kalau membran sel itu memang dimiliki oleh semuanya. Nah, sekarang kita lihat komponen atau struktur dari prokariot, dari bakteri. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu memiliki organel yang lebih sederhana daripada eukariot, gitu ya. Jadi di sini kita lihat dia punya fimbriae, punya ribosom, jelas dia untuk apa? Untuk sintesis protein, gitu ya. Dia punya sendiri kalau ini.
Nah, nukleoid. Jadi nukleoid ini dia adalah kumpulan dari DNA-nya. Nah, karena dia itu tidak terbungkus oleh membran inti, nah jadi namanya dia nukleoid, gitu ya. Jadi bulatan-bulatan ini ya, gabungan-gabungan kromosomnya ini nukleoid. Nah, ini kayak semacam dalam tanda kutip inti sel gitu ya, inti sel dari si bakteri. Karena ini nggak punya inti sel ya, karena tidak dilapisi oleh membran inti. Itu ya. Terus kemudian ada membran plasma sama ya, ada dinding sel di sini, ada kapsul, ada flagela. Nah, jadi cuma itu aja komponennya. Ini dari kromosom. Tuh ya. Nah, itu. Terus kemudian karena dia itu di sini ada punya kapsul juga. Nah, kapsul itu untuk apa? Untuk melindungi dirinya. Tuh ya, biasanya dia itu yang menyebabkan dia infeksius, itu salah satunya dia adalah ada kapsul. Nah, itu hanya komponen itu saja kalau prokariot gitu ya. Sedangkan kalau kalian lihat di sini eukariot lebih kompleks lagi organelnya. Ada inti sel, di sini ada RE, ada ribosom, ada Golgi yang dia tidak dimiliki di bakteri ya. Ada mitokondria. Nah, di bakteri juga dia tidak punya mitokondria, kita lihat. Nah, jadi dia pakai apa untuk energinya? Nah, energinya di sini dia ada semacam lekukan membran yang disebut dengan mesosom. Nah, mesosom ini dia merupakan pengganti ya dari mitokondria. Jadi itu yang dia gunakan untuk respirasi seluler, gitu ya. Oke, dia ini lebih kompleks ya sel hewan. Sel tumbuhan juga seperti itu ya, dia lebih kompleks. Nah, kalau kalian ingat lagi dulu pelajaran SMP atau SMA ya, kira-kira perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan apa? Ya, kira-kira perbedaannya apa? Nah, ini sudah dirangkum. Oh, ini nanti kalian akan coba komen di bawah ya perbedaan hewan dan tumbuhan. Nah, ini kalau perbedaan prokariot dan eukariot, kalian lihat di sini organel-organel bermembran itu prokariot nggak punya, ya membran nukleus dia juga nggak punya. Sedangkan eukariot dia punya semuanya, tuh ya. Oke, nah jadi ini kalau misalnya kita menilik dari evolusi gitu ya, kemunculan prokariot pertama gitu. Ini dia dari juta tahun yang lalu gitu ya, juta miliar, miliar ya, miliar tahun yang lalu. Nah, kalau kalian lihat di sini awalnya dia itu ada fosil prokariot tertua ditemukan, kemudian golongannya fotosintetik bakteria sehingga oksigen di atmosfer itu dia bertambah, nah baru dia muncul eukariot gitu ya. Jadi awal mula yang ditemukan itu adalah prokariot dulu, baru dia berevolusi menjadi eukariot gitu ya. Oke, nah ini sama juga kemunculan kemunculan eukariot dari prokariot. Nah, ada beberapa hipotesis yang disebut dengan endosimbion atau teori endosimbion. Nah, ini maksudnya apa teori endosimbion? Jadi dulu itu ceritanya awal mula eukariot itu dia tidak memiliki kemampuan untuk fotosintesis, ya. Akhirnya dia itu menelan golongannya bakteri fotosintetik, gitu ya. Jadi nanti dia mengalami endomitosis gitu ya, endomitosis sampai ya, endositosis jadi ini masuk ya, ini masuk sehingga dia memiliki kemampuan untuk fotosintesis. Nah, sedangkan mitokondria juga gitu sama ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, ini misalnya ada sel nenek moyangnya eukariot. Nah, di sini dia ada bakteri fotosintetik atau prokariot fotosintetik. Nah, nanti dia akan masuk ya melekukan membran. Nah, ini dia akan masuk di sini sehingga si eukariot itu akan memiliki kemampuan untuk fotosintetik. Nah, itu asal muasalnya sel tumbuhan. Nah, kalau sel hewan sama, dia mitokondria. Berarti dia dulunya adalah prokariot yang dia itu bisa menghasilkan oksigen. Nah, itu asal muasalnya. Jadi ada endositosis, proses endositosis, proses penelanan beberapa prokariot yang memiliki kemampuan ya itu. Nah, jadi itu asal muasalnya. Kenapa
mitokondria dan kloroplas itu memiliki membran ganda. Nah, itu gara-gara dulu ini. Nah, ya jadi mereka memiliki membran ganda, memiliki DNA sendiri. Itu merupakan apa? Pembuktian dari teori endosimbion gitu ya. Jadi kalau misalnya organel lain itu tidak ada yang memiliki DNA sendiri kecuali mitokondria dan kloroplas. Nah, seperti itu ya. Itu adalah hipotesis teori endosimbion gitu. Oke, kita ke organel ya. Jadi organel itu dia sebenarnya sudah memiliki fungsi masing-masing, berdiri sendiri. Tapi ketika kita berbicara sel, berarti organel-organel itu harus ada di situ. Nah, kalau tidak, sel tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Gitu ya, saya selalu menganalogikan bahwa sel itu seperti kalian makan semangkok bakso satu porsi gitu ya. Nah, di situ kan ada baksonya gitu ya. Ada bakso, ada tahu, ada mie, ada seledri, bawang goreng gitu ya, terus ada pangsitnya gitu, macam-macam lengkap. Memang masing-masing ini dia memiliki rasa yang khas sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak lengkap, biasanya itu nggak afdol gitu ya, nggak afdol. Nah, sama seperti sel. Nah, kalau kita bicara sel berarti dia itu organelnya adalah satu kesatuan yang menjalankan fungsinya supaya sel bisa berfungsi. Nah, itu ya. Sehingga di sini kita bisa kelompokkan ya. Fungsi dasar organel. Ada yang dia mengontrol genetik. Nah, misalnya di sini dia adalah inti sel. Nah, manufaktur, distribusi, pemecahan molekul. Nah, di sini ada vesikel. Nanti ada lisosom juga. Kemudian manufaktur ada RE, berarti ya di sini ada Golgi. Nah, itu memproses energi. Nah, memproses energi ini di sini kita punya mitokondria. Nah, kalau di tanaman ada juga kloroplas. Oke, gitu ya. Nah, menyokong struktur pergerakan komunikasi antar sel. Ini ada sitoskeleton. Nah, itu ya. Jadi itu pembagiannya, ya, itu pembagiannya. Oke, kita ke fungsinya satu-satu ya, dari nukleus dulu. Kalau kalian lihat di sini highlight dari fungsi nukleus adalah pengendali genetik. Karena di dalam nukleus itu dia terdapat materi genetik gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini dia memiliki 2 lapis membran. Terus kemudian dia juga memiliki pori-pori. Untuk apa? Untuk keluar masuknya mRNA. Gitu ya. Jadi untuk transportasi itu. Transportasi materi protein juga ada, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kalian lihat ini adalah nukleus ya. Di dalamnya ada lagi anak inti. Nah, anak inti yang disebut dengan nukleolus. Nah, nukleolus ini fungsinya untuk apa? Untuk pembentukan ribosom. Nah, itu ya, jadi inti. Jadi kalau kalian melihat dengan mikroskop elektron, dia kelihatannya seperti ini ya, ada bulat-bulatannya. Nah, bulatannya itu apa? Itu adalah pori gitu ya, pori-pori inti. Itu nukleus. Oke, kita ke ribosom ya. Kita ke ribosom, ke retikulum endoplasma ya. Nah, di sini vesikel. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini setelah inti ya, setelah inti dia akan diteruskan membrannya, kemudian bentuknya berlekuk-lekuk. Nah, ini dia retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu dia dibagi 2. Ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Kenapa disebut kasar? Karena dia ada ribosom. Ya, kalau halus berarti dia tidak memiliki ribosom, gitu ya. Nah, jadi karena dia itu ditempeli oleh ribosom, fungsinya untuk apa tadi? Ribosom untuk sintesis protein. Nah, sehingga kalau retikulum endoplasma yang kasar itu dia untuk sintesis protein, ya, ribosom untuk sintesis protein. Nah, ribosom sendiri kalau kalian lihat
Ada yang dia menempel atau terikat, ya, terikat, atau dia bebas. Nah, itu gitu ya. Jadi dia ada yang terikat, terikat kemana? Ke retikulum endoplasma. Kalau misalnya bebas, nah berarti dia berada di sitoplasma jalan-jalan gitu ya. Itu retikulum endoplasma. Nah, jadi di sini berarti dia fungsinya untuk sintesis protein, ya, sintesis protein. Nah, sedangkan untuk yang halus ini berarti dia tidak untuk sintesis protein dong. Iya, jadi dia tidak untuk sintesis protein. Tapi untuk apa? Misalnya sintesis karbohidrat. Nah, terus kemudian dia juga digunakan untuk menyimpan lemak gitu ya, menyimpan lemak, lipid kayak gitu-gitu, menyimpan kalsium ya, sintesis lemak, menyimpan kalsium ya, menyimpan kalsium dan lain sebagainya. Itu ya retikulum endoplasma halus ya, ada ribosom juga. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat di sini ada vesikel. Nah, vesikel itu buat apa sih? Nah, di sini kalau kalian lihat dia itu sebuah kantong ya, sebuah kantong-kantong. Nah, isinya ini ada macam-macam. Yang ada protein, enzim, hormon, seperti itu ya. Nah, kantong-kantong yang terbuat dari membran. Untuk apa? Dia itu untuk alat transportasi ya, alat transportasi. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada yang mengalami eksositosis berarti keluar ya, keluar dari sel. Ada yang mengalami endositosis, jadi ada senyawa yang masuk. Nah, itu adalah salah dua contoh dari transport sel melalui vesikel. Nah, itu ya vesikula tuh. Oke. Nah, ada lisosom. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke sistem endomembran ya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit yang retikulum endoplasma itu sebenarnya masuk ke sini nanti ya. Oke, lisosom. Nah, lisosom itu dia berfungsi untuk pencernaan seluler, gitu ya. Artinya apa? Di situ di dalam lisosom ini dia memiliki enzim-enzim pencernaan, ya, enzim-enzim pencernaan. Ketika dia itu harus memperkecil atau mencerna suatu makanan, gitu ya, makanya nanti dia akan mengalami fusi, penggabungan. Nah, nanti makanannya akan dicerna, akan dijadikan lebih kecil molekulnya, gitu ya. Nah, selain dia untuk mencerna makanan, dia juga berfungsi untuk menghancurkan organel yang rusak, ya, organel yang sudah tua, gitu, yang sudah aus. Nah, itu, ini contohnya ya, dia akan menghancurkan organel-organel yang sudah rusak. Nah, pada beberapa sel dia itu bisa menghancurkan sel-sel asing atau zat-zat asing sebagai bentuk pertahanan tubuh. Contohnya pada sel darah putih. Nah, sel darah putih itu kan fungsinya menelan kalau ada patogen gitu ya, kalau ada zat asing. Nah, itu nanti yang akan menghancurkan adalah lisosom. Nah, jadi seperti itu ya. Itu dia berfungsi untuk mencerna gitu ya, menjadi tempat pencernaan seluler. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan ketika lisosom itu misalnya pecah di dalam sel. Nah, maka makromolekul yang ada di dalam sel itu juga akan terdegradasi atau dia akan tercerna oleh enzim-enzim pencernaan dari lisosom. Nah, itu ya. Jadi itu fungsi lisosom. Oke, sistem endomembran. Tadi ada vesikel, ada lisosom, kemudian ada vakuola. Nah, vakuola ini dia banyak ditemui di tumbuhan. Ya, di hewan kalian akan sangat jarang menemui vakuola. Hanya pada hewan-hewan tertentu saja, gitu ya. Nah, dia fungsinya untuk apa? Dia itu sebagai tempat penyimpanan sel. Nah, ini kalau kalian lihat pada tumbuhan ya, pada tumbuhan. Nah, ini kok bisa tahu ada tumbuhan. Nah, ini kalian lihat di sini ada kloroplas ya, warna hijau-hijau. Nah, oke ya. Kalau pada tumbuhan itu justru kalian lihat vakuolanya dia lebih besar ukurannya daripada nukleus. Nah, gitu ya. Jadi dia lebih besar untuk apa tadi? Untuk menyimpan air, nutrisi. Nah, seperti itu ya. Terus senyawa-senyawa kimia tertentu, gitu ya, metabolit tertentu, gitu ya.
Nah, kalau misalnya di hewan, contohnya itu pada amuba, ya. Jadi di sini ada vakuola kontraktil. Nah, dia buat apa? Buat mengatur pergerakan. Nah, vakuola kontraktil jadi ketika bergerak mencari makanan, gitu ya. Kalian tahu gerakannya amuba seperti itu ya. Nah, itu digunakan untuk dia bergerak ya. Itu vakuola kontraktil. Kalau pada hewan, kalau pada tumbuhan, jadi dia digunakan untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan. Gitu. Oke, nah selanjutnya sistem endomembran, retikulum, endoplasma. Nah, tadi di awal sudah saya singgung karena itu langsung gambarnya ada inti dan langsung kelihatan retikulum endoplasmanya ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat tadi di gambar awal, membran retikulum endoplasma dia itu berhubungan langsung dengan membran luar dari nukleus gitu ya. Jadi kalau kalian lihat setelah nukleus dia itu langsung keluar ya, langsung keluar si membrannya berhubungan kemudian berlekuk-lekuk itu jadi membran retikulum endoplasma. Nah, ini ya Re kasar ya, Re kasar dia ditempel di ribosom ya, karena di sini ada ribosom berarti fungsinya untuk sintesis protein. Nah, sedangkan Re halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, tadi dia sudah saya sebutkan dia untuk sintesis lipid, fosfolipid, steroid, untuk penyimpanan ion kalsium juga. Nah, itu ya fungsinya. Nah, jadi kalian ketika melihat sel atau gambar sel nggak perlu berwarna, nanti kalian harus bisa melihat struktur retikulum endoplasma. Dia pasti kelihatan membran berlekuk-lekuk dan dekat dengan nukleus. Nah, itu cirinya ya, seperti itu. Nah, ini ya, kalau kalian lihat di sini proses pembuatan protein, ya, ini ribosomnya, terus kemudian nanti hasil proteinnya ini akan masuk ke Re untuk apa? Untuk dimodifikasi, ya, di sini modifikasi, terus kemudian dia itu didistribusikan lewat vesikel. Nah, didistribusikan lewat vesikel, ya. Nah, terus kemudian setelah didistribusikan dia kemana? Nah, dia itu akan menuju ke sini. Nah, ke kompleks Golgi. Nah, ini kalau kalian lihat. Transport vesicle from the ER. Nah, jadi dia itu vesikelnya ini tadi, ini dari Re. Nah, terus keluar nih vesikel. Nah, dia kemudian akan masuk ke badan Golgi untuk mengalami modifikasi. Ya, terus baru dia akan ditransportkan baik ke dalam sel maupun keluar sel. Nah, itu ya, jadi dari Re dibawa oleh vesikel ke Golgi, terus kemudian diedarkan, ya, di ke membran sel, di dalam sel, seperti itu. Tuh ya. Sehingga di sini kalau kalian melihat fungsi kompleks Golgi itu dia menerima dari mana? Dari Re. Terus kemudian memodifikasi dan mengirimkan produk Re tadi. Lewat apa mengirimkannya? Lewat vesikel. Ya, lewat vesikel. Vesikula tadi gitu ya. Jadi itu fungsinya kompleks Golgi. Nah, jadi kalau kalian ibaratkan sebuah pabrik gitu ya, pabrik permen gitu ya. Saya selalu mengibaratkan begini, pabrik permen, terus kemudian di sini ada mobil pengantar gitu ya, mobil box pengantar. Ini dia pabrik permen kedua, mobil pengantar lagi. Terus kemudian di sini toko gitu ya, di sini toko. Toko. Nah, ini ya. Jadi di sini ada pabrik nih, pabrik permen awal. Nah, kemudian dia akan diantarkan ke pabrik kedua. Nah, di pabrik pertama ini hanya membuat permen saja, belum dikasih bungkusnya, belum kemudian dikasih rasa-rasa yang unik-unik, belum dikasih stick atau apa gitu ya, belum dikasih hiasan. Nah, jadi di sini dimodifikasi permennya supaya dia lebih cantik. Nah, setelah dimodifikasi nanti diantarkan lagi ke agen-agen. Nah, jadi kalian ibaratkan kalau pabrik yang pertama ini dia adalah Re. Kemudian di sini ada vesikel, ya, vesikel yang antar-anterin. Nah, kemudian di sini ada Golgi, ya, di Golgi ini terjadi modifikasi tadi permennya. Kemudian ada vesikel lagi untuk mengantar-antarkan. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya. Karena
RE itu disebut manufacture of the cell gitu ya. Jadi dia itu merupakan pabriknya sel. Untuk memproduksi apa? Memproduksi protein, glikoprotein. Nah, itu makanya nanti dia memproduksi yang memodifikasi adalah Golgi. Nah, baru diantarin oleh vesikel-vesikel tadi. Tuh ya, jadi itu adalah hubungan antara ribosom, RE, vesikel, dan Golgi. Nah, jadi mereka hubungannya masih baik-baik aja gitu ya. Selama sel kalian tidak ada masalah, mereka baik-baik saja. Itu adalah kompleks membran. Kemudian, nah, sekarang kita ke yang memperoleh energi atau memproses energi. Nah, di sini nanti akan ada dua ya, ada mitokondria dan ada kloroplas nanti ya. Nah, mitokondria di sini kalian lihat dia memiliki dua membran, ada membran luar, ada membran dalam. Di mana kalian lihat membran dalamnya itu strukturnya berlipat-lipat, ya, strukturnya melipat-lipat. Kenapa? Ya, sama seperti sel tadi yang harus ukurannya kecil-kecil gitu ya. Pada mitokondria, strukturnya berlipat-lipat ini dia untuk memperluas permukaan sel. Ya, nah ini sudah ada nih untuk meningkatkan luas permukaan sel sehingga apa? Sehingga nanti energi yang dihasilkan bisa lebih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian di bagian dalamnya ini apa? Matriks. Nah, matriks ini isinya protein, enzim, ribosom. Nah, di sini kalau kalian lihat ada DNA. Jadi organel selain inti yang dia punya DNA itu mitokondria dan kloroplas. Makanya DNA-nya disebut dengan DNA ekstra kromosom. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Ya, terus kemudian di sini fungsinya tadi menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler. Ya, jadi fungsi mitokondria untuk respirasi seluler. Dimana nanti 2 minggu lagi kalian belajar tentang respirasi seluler. Nah, begitu ya. Oke, nah selanjutnya kloroplas. Nah, kloroplas jelas dia untuk fotosintesis dan dia ada di tumbuhan dan alga. Terus kemudian pigmen-pigmen yang lain juga ada di bakteri-bakteri yang dia bisa fotosintetik. Nah, dia secara struktur itu mirip dengan mitokondria tadi ya. Jadi dia punya dua membran, ya membran luar dan membran dalam. Nah, terus kemudian ada kantong-kantong di sini ya, kantong-kantong bertumpuk ya, kantong-kantong bertumpuk yang disebut dengan grana. Nah, jadi kalau misalnya satu tumpukan ini disebut dengan tilakoid. Nah, tapi kalau misalnya numpuk banyak, nah itu disebut dengan granum. Nah, itu ya. Nah, membran tilakoid ini dia merupakan tempat fotosintesis juga, gitu ya. Dia membran tilakoid ini digunakan sebagai apa? Reaksi terang. Nah, sedangkan untuk stroma, jadi stroma ini dia adalah cairan yang ada di membran dalam. Ya, ini ruangan-ruangan ini. Nah, di stroma ini terjadi reaksi gelap. Nah, jadi fotosintesis. Ya, itu. Jadi terjadi fotosintesis. Begitu. Itu untuk yang hubungannya organel yang menghasilkan energi. Ya. Oke, nah kemudian tadi sudah mulai dari awal yang pengendali genetik, kemudian manufacture atau sistem endomembran, penghasil energi. Nah terakhir itu dia yang berhubungan dengan menyokong struktur pergerakan dan komunikasi antar sel. Nah kita di sini ada sitoskeleton, ya sitoskeleton. Nah sitoskeleton dia akan membentuk struktur dan pergerakan sel. Nah, yang akan mempertahankan bentuk sel ini ya sitoskeleton ini, gitu ya. Nah, dia itu bentuknya serabut-serabut. Ada 3 macam sitoskeleton. Ada mikrotubul, ada filamen intermediate, dan ada mikrofilamen. Mikrofilamen itu nama lainnya adalah filamen aktin. Nah, nama lainnya itu filamen aktin. Ya, jadi ada 3 macam sitoskeleton gitu ya. Yang jelas mereka itu memiliki fungsi yang sama, yaitu mempertahankan bentuk sel. Itu fungsi samanya. Nanti ada beberapa fungsi juga yang mereka berbeda gitu ya. Tapi untuk kalian di tingkat TPB ini mungkin
perlu tahu fungsi umum dari sitoskeleton dari ketiga jenis sitoskeleton ini adalah mempertahankan bentuk sel gitu ya, itu dan pergerakannya. Nah, kalau kalian lihat di sini akan ada contohnya. Nah, ini ya pergerakan sel. Nah, ini ada contohnya pada flagela pada sel sperma. Nah, flagela itu dia tersusun oleh mikrotubul. Nah, di situ ada mikrotubul. Nah, ini gerakannya kalian lihat ya, spiral. Nah, ada juga gerakannya silia. Nah, silia ini juga di sini ada mikrotubul dan filament intermediate juga ada. Nah, dan ya gerakannya ini dia kayak melenturkan diri gitu ya, melambai gitu ya. Balik ke sini, balik lagi, nanti ke sini lagi, balik lagi dan seterusnya. Nah, kalau ini dia gerakannya mengular ini seperti gelombang. Tuh dia contohnya mikrotubul dalam pergerakan sel gitu ya, ada silia dan ada flagella. Nah, itu tadi merupakan beberapa komponen-komponen organel sel yang dia itu menjalankan fungsinya masing-masing sehingga sel itu bisa berfungsi gitu ya. Mungkin di beberapa jenis sel akan berbeda komponen-komponennya. Misalnya tadi contoh di awal ada sel otot. Nah, sel otot itu dia memiliki mitokondria yang lebih banyak daripada sel yang lain. Karena kenapa? Otot kita itu memerlukan banyak energi untuk bergerak. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi yang jelas setiap sel itu pasti memiliki komponen-komponen yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang dia tidak memiliki, gitu ya. Ketika selnya matang tidak memiliki organel tertentu. Misalnya apa? Sel darah merah, ya. Sel darah merah tidak memiliki inti. Nah, sel darah merah tidak memiliki inti, gitu ya. Jadi secara umum pasti sel itu memiliki komponen yang sudah disebutkan tadi, gitu ya. Tapi ada beberapa ketika proses pematangannya dia nanti tidak memiliki beberapa organel tertentu atau justru organel tertentunya jadi lebih banyak. Nah, oke, itu tentang sel. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.